Semuanya, perkenalkan nama saya Kadistriana Putri dari Sistem Informasi NRP 5026241164. Di sini kita akan melakukan percobaan di lab yang terakhir, yaitu lab 2.78 Configure Security Features in Windows and Linux. Nah, di sini kita akan melihat si 4 hal ini, yaitu mengupdate Windows Linux, lalu Windows Local Security Policy, lalu ada configure firewall rules, dan juga menginstal dan menjalankan suatu aplikasi. Di sini kita membutuhkan Windows, lalu CSE Lab VM, dan internet. Nah, di alasan menggunakan ini tuh, atau kenapa kita melakukan ini, jadi di lab ini kita akan mengupdate antara Windows dan juga Linux. Kita akan mengkonfigurasi local security policy dan konfigurasi firewall rules di Windows. Di Linux kita akan menginstal dua aplikasi, yaitu Kroget dan Linux. Yang pertama, kita akan mengupdate Windows dan Linux. Nah, di sini kita akan open terminal, kita akan lihat terminal dan IP address yang ada di sini, yang ada di VMware. Nah, IP address-nya itu ada ini, harusnya ini sama ya, 168.1. Lalu ketika kita IP config di Windows, ini juga ada si 192.168.1. Nah, seperti itu. Oke. Jadi itu kesimpulannya dari dua hal tersebut itu sudah setelahnya itu sama, walaupun seperti ini, walaupun yang belakang ini tidak sama, tapi mereka itu punya IP address atau jaringan yang sama. Oke, lanjut kita akan mengecek Windows Update. Windows Update ya, kita akan mengecek Windows Update. Di sini terakhir dicek atau diupdate itu kemarin, jamnya itu jam 21.06. Terakhir dicek itu kemarin dan jam 21.06. Lalu kita akan lihat Linux update dan juga mengupgrade. Gunakan sudo apt get update ya. Kita copy aja. Kita masukin sudo apt get update. Passwordnya password. Kita akan melihat dan kita akan menunggu sampai ini selesai. Lihat update atau tidaknya. Sembari itu, saya akan mencoba membaca yang bagian sini. Ini masih sekitar 80% ya, ditunggu aja. Untuk pengupdateannya di si Linux. Do you want to continue? Yes. Bisa. Oke, kita queue aja. Oh, belum selesai ya. Ini masih reading package list. Ini done. Ini udah kelar. Oke, kita lanjutkan next selanjutnya. Windows Local Security Policy. Nah, kita di sini ketika Windows Local Security Policy ini merupakan sebuah sistem yang menginformasikan sebuah security atau sebuah keamanan dari komputer ini. Di part ini kita akan mengkonfigurasi local password policy dan juga account logout setting dan juga audit policy. Di sini jika kita punya home edition, kita bisa search jika belum ada how to enable local security. For example, seperti ini. Di Major Keys ini punya excellent tutorial. Pertama, kita akan konfigurasi local password. Kita akan ke local security policy dulu. Kita kan udah open nih. Kita udah open si security policy, lalu ada pertanyaan. Ada apa aja sih di security policy? Ya ada ini, account policy, password policy, local policy, Windows Defender, regular list, public key, software, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ya, lalu kita lanjut, kita akan beralih ke si account policy dan mengklik password policy yang ini. Lalu kita akan enforce password history dengan cara double klik seperti ini. Ini policy, enforce password history.
seperti security setting ini kita atur kedua aja, seperti itu. Set value to true. Lalu kita akan mengisi local security policy di password policy yang lain. Kita pencet 2. Lalu kita ada maksimum password age ini ada 42 ya. Maksimum ini dikasih 90. Oke, lalu minimum ini kita kasih 1, kita setting aja. Lalu minimum password length ini 8 karakter. Oke, lalu kita most complexity requirement ini enable. Dan store password ini disable. Oke. Setelah itu, the store password using reversible encryption. Jadi si password ini menggunakan encryption security yang harus di-set sehingga akan disable. Seperti itu. Lalu kita masuk ke double klik the policies dan juga mengeset si values according you entries in the table above. Oke, lanjut kita akan mengetes password security settings dari menu. Coba kita change your password ini. Setelah itu kita akan klik password dan change. Kita akan klik password lalu change. Nah, di sini kita memasukkan password dan juga password hint. Oke, kita coba passwordnya tuh pakai apa tadi? Karena saya sebenarnya udah pakai password ya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya saya sebelumnya tuh udah bikin password seperti itu. Lalu lanjut aja, kita akan mengkonfigurasi akun logout policy security settings. Kita kembali ke policy yang window. Nah, ini di window policy ini. Lalu kita akan mengeklik account logout policy seperti ini. Nah, kita akan mengubah settingan. Yang pertama, sebuah user harus menunggu 10 menit untuk logout counter to reset. Lalu, yang kedua, user atau pengguna akan terkunci setelah 5 kali percobaan dan ada untuk melakukan suatu correct password atau memasukkan password yang benar. Nah, how long user have to wait? Ini sekitar 10 menit. Lalu berapa kali akan di-log setelah 5 kali percobaan? Lalu yang keempat, kita akan mengkonfigurasi audit policy. Yang pertama, kita pencet local policy size ini, kemudian kita klik audit policy. Setelah itu kita akan pencet 2 kali untuk audit account logon event. Nah, di local security tab ini jangan lupa untuk checkbox for success and failure. Dan klik explain, kita klik bagian penjelasan ketika kita butuh suatu penjelasan. Lalu kita klik OK, lalu kita tutup properties Windows. Nah, seperti itu. Oke, part 3 ini adalah mengkonfigurasi firewall rules. Yang pertama, kita akan membuka Windows Defender Firewall. Kita coba di sini Windows Defender Firewall yang ini. Lalu, setelah itu, default state the Windows Firewall is on. Oke.
What are the benefits of Windows Firewall? Nah, oke. Si Windows Firewall ini dia nggak bisa keluar ya. Kita ketik lagi Windows Defender Firewall. Nah, ini kita bisa mencegah para hacker, atau ketika ada kayak software yang isinya malware, isinya virus, itu kita cegah untuk mengakses dari perangkat lunak yang kita miliki dari Windows kita sendiri. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan apa kegunaan Windows Firewall. Nah, di panel Windows, klik Allow an app or feature through Windows Defender Firewall. Kita pencet ini. Di sini kita akan ada check mark. Nah, ini ada check mark. Oke, ini jadi 2 aja ya. Ada check marknya. Di sini kita akan melihat. Nah, di panel ini kita bisa ngecek mark. Ini bisa dicentang-centang seperti ini. Bisa dicentang-centang ya bagian ini tuh. Jadi nanti kalau butuh details nanti bisa dipencet details. Nah, di apps itu bisa berkomunikasi dengan Windows Defender Firewall. Ini digunakan untuk meng-add, mengubah, dan juga meremove aplikasi yang diizinkan. Nah, seperti itu. Nah, lalu di pertanyaan yang ini kita disuruh mendeskripsikan negatif consequence jika memiliki banyak pengecualian nih. Nah, apa sih negatifnya? Nah, di sini banyak pengecualian tuh. Nanti para orang-orang yang emang punya niat jahat, mereka at least mereka hackers, mereka tuh bakal bisa melihat dari internet bahwa ada suatu komputer tuh memiliki banyak pengecualian dan memiliki ports yang banyak yang open. Oke, kita akan klik cancel to exit allow apps window. Cancel. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan menginstal. Belum. Selanjutnya, nah di left ini klik Advanced Settings. Kita balik ke si tadi ya, Windows Defender Firewall lah. Kita bagi 2 layarnya aja. Kita akan mengkonfigurasi Advanced Security di Windows Firewall to allow echo request. Nah, di sini di left panel ini klik Advanced Settings. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah Advanced Settings. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi inbound. Ini bisa ada inbound-nya ya harusnya. Nah, ini ada inbound sama outbound rules. Klik inbound. Nanti action panel. Kita klik inbound dulu. Di sini ada action panel. Sebentar. Klik new rule. Kita klik new rule. Lalu di sini kita akan select custom. Klik next twice. Ini di next 2 kali. 1, 2. Nah, setelah itu kita akan di protokol dan force step. Di sini untuk protokol ini kita select yang ICMPv4, lalu klik customize. Di customize itu kita akan menspesifikkan ICMP types. Nah, di sini kita pencet yang echo request ini.
kita klik OK. Lalu yang kedua kita klik next 3 kali, 1, 2, 3. Dan di sini kita akan di profile step, di select public, so the Windows PC will not respond to an echo request in public network location as interactive. Klik next untuk continue. Jadi ini ada dua ya, kalau kita translate artinya ini tuh hapus centang di public, seperti itu. Jadi di show. Lalu kita akan klik next. Setelah itu kita akan kasih namanya ini inbound gitu aja, inbound echo. Nah isinya itu ya inbound echo, echo VMware, VMware seperti ini. Kita finish saja. Oke, kita akan melihat banyak roles. Nah, ini ada di atas sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke sini. Kita close dulu, kita klik terminal. Kita akan belah layar aja agar lebih gampang. Seperti ini. Kita akan menginstal dan mengatur CrewKit. CrewKit ini sebuah tool ya, sebuah alat yang digunakan untuk mengecek sign itu seperti tanda dari Rootkit di local system. Rootkit ini merupakan satu tipe malware yang bisa menghidden atau menyembunyikan komputer dan bisa digunakan untuk memperkecil damage ketika device ini dipegang atau terkena oleh hacker. Di terminal kita ketik sudo apt, kita akan install CrewKit CHK passwordnya adalah password. Nah sekarang ini akan menunggu untuk mempatches dan untuk menginstal. Nah ini udah terinstall, lalu kita akan run aplikasinya, kita paste. Nah, ini masih ngecek ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan Grep untuk melihat listnya. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Nah, di sini udah selesai. Lalu kita akan melakukan grab tadi. Kita paste aja. Nah, seperti ini. Lalu dia akan men-searching untuk LPD worm, ramen worm, adar worm, C worm, dan semacamnya. Kita tunggu lagi. Ketika saya lihat ini, saya langsung keingat beberapa materi yang sebelumnya tentang UDP dan TCP. Lalu kita setelah selesai ini ya, ini udah selesai, kita akan menginstal Linux. Nah, kita akan mengcopy dan paste komen di bawah ini ke terminal. Sebentar, kita besarkan aja. Paste.
ada yang ketinggalan, harusnya ini sudo ya teman-teman. Cuman ini tadi nggak kelihatan aja dan copy paste nya kurang seperti ini. Nah ini bakal executing sendiri. Nah setelah itu kita akan mengcopy paste ini, si echo ini di sini. Kita paste. Kita coba running. Oke, ini udah hasilnya pakai si Jovi ini, stable main udah sama ya. Lalu kita buka dan install Linux. Kita akan install Linux-nya di sini. Kita paste. Lalu kita search pakai tombol enter. Do you want to continue? Ini ada pertanyaan. Kita jawab yes. Ya, ini sedang berjalan ya, menginstalnya. Ini akan setting up si Linux tadi. Oke, sudah selesai. Oke, jadi di sini kita ditanya versi dari Linux-nya ini berapa. Nah, setelah kita sudah apt install, kita udah install si Linux ini dan semuanya berjalan, Linux-nya ini yang ada tuh versi 307. Nah, kita buka si modul ini, isinya tuh 306 ya. Misal kita tanya version gitu, itu version yang ada di sini tuh emang 307 seperti itu. Jadi kita ketik Linux show version 3 show version Linux show version 3.0.7 seperti ini. 3.0.7 strip 1 harusnya seperti itu. Lalu ketika kita ini determine ke latest version dengan CSoSpy, kita bisa mengetik ini. Kita lihat, kita paste. Nah, versionnya ini tetap di 307, jadi nggak ada kesamaan sama yang di modul. Setelah diinstal 307, setelah di candidate pun tetap 307 strip 1 seperti itu. Oke, sekarang kita bisa mengerun sudah apt-get update dan apt-get update untuk melihat latest update dari si CSoSpy ini. Kita paste, lalu kita lihat. Nah, di sini tuh kalau si Linux ini bakal 3.0.7 strip 1 ya, terbaru pastinya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.